Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat dari sini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, pada datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, amin. Come on, come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kau mau terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Come on, mari musik memuji Tuhan. Tanganku ku angkat padamu,
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, yes, surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang luar biasa, yaitu berjalan bersama dengan Yesus. Nah, ternyata ada sebuah rahasia besar bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, ada kemenangan yang luar biasa. Nah, hari ini sebelum kita berbicara lebih jauh, saya mau mengajak saudara untuk kita mulai dari Kejadian 6 ayat yang ke-6. Di ayat itu dikatakan bahwa maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, waktu saya pertama kali pelajari ayat ini, saya berpikir gini, ini masa waktu zaman Nuh, ya. Saya berpikir bahwa Tuhan menyesal menjadikan saya dan saudara. Ternyata Tuhan tidak pernah menyesal menjadikan saya dan saudara, ya. Makanya di dalam Kejadian, ya, kitab Kejadian waktu Dia menciptakan saya dan saudara, di akhir penciptaan saya dan saudara manusia, Dia berkata bahwa sungguh teramat baik. Nah, Tuhan tidak pernah menyesal menciptakan manusia. Tidak pernah menyesal menciptakan saya dan saudara. Yang membuat Tuhan menyesal dan membuat hatinya pilu, itu bukan soal Dia menciptakan saya dan saudara. Tetapi soal apa? Soalnya di ayat yang kelima. Ya, Kejadian 6 ayat yang kelima. Ini masalahnya yang membuat hati Tuhan pilu. Nah, ketika dilihat Tuhan, ini di zaman Nuh, ya, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara bisa bayangkan bahwa semua kecenderungan hati manusia pada saat itu semuanya hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, yang membuat Tuhan menyesal, yang membuat hatinya pilu adalah perbuatan manusia ini. Loh, kok kenapa manusia memilih untuk hidup enggak benar? Kenapa manusia memilih untuk hidup di dalam dosa? Nah, itu yang membuat Tuhan menyesal. Bukan menyesal menciptakan saya dan saudara. Dia menyesal karena kita memilih untuk hidup enggak benar. Kita memilih untuk hidup di dalam dosa. Kita memilih untuk kecenderungan kita itu menghasilkan dosa, ya kan? Nah, itu membuat hati Tuhan pilu, itu yang membuat hati Tuhan sedih gitu ya. Nah, itu membuat Tuhan menyesal kenapa manusia memilih dosa daripada memilih Dia. Ini masalahnya. Jadi Dia nggak pernah menyesal, ya kan, menciptakan saya dan saudara. Nggak pernah itu. Nah, kita mau lihat lebih lanjut di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Ada dua pribadi, ya. Ada dua pribadi dan sekaligus ada dua pilihan. Pribadi yang pertama iblis. Iblis selalu merencanakan kita apa? Di dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan,
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya kau pasti mati. Ini perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Nah, iblis tahu perintah ini. Kalau manusia makan pohon pengetahuan dan yang baik dan yang jahat, maka manusia akan mati. Nah, iblis berusaha untuk menawarkan ini. Sehingga goal iblis adalah membawa kita kepada kematian. Nah, apa yang iblis tawarkan itu selalu kematian. Tapi anehnya manusia suka pilihan iblis daripada suka pilihan Allah, gitu kan? Padahal Allah nggak pernah membawa kita kepada kematian, ya kan? Nah, waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia mengalami sebuah kematian. Mati terhadap hubungan dengan Allah. Mati terhadap makna, terhadap tujuan, terhadap value, terhadap nilai, ya, terhadap kebenaran. Nah, mereka hidup, mereka mati, mereka nggak ngalamin lagi Tuhan dalam hidup mereka. Mereka nggak ngalamin lagi hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Itu rancangan iblis cuma satu, yaitu kematian, ya kan? Tetapi rancangan Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan gini, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu iblis. Jadi iblis datang itu ada 3 hal ya. Yang pertama dia mencuri. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera kita, membunuh iman kita, membinasakan jiwa kita, ya kan? Nah, tetapi Yesus datang supaya kita, saya dan saudara mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bicara tentang hidup joy, hidup yang punya nilai, hidup yang serupa dan segambar dengan Tuhan, hidup yang menghidupi orang lain, hidup yang membangun orang yang mati tadi menjadi hidup. Orang yang gak punya tujuan. Nah, saya dan saudara itu punya kualitas hidup itu. Itu yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, sayangnya gini. Manusia suka memilih untuk sepakat dengan iblis. Dan jarang sekali kalau kita pelajari Alkitab, manusia sepakat dengan Allah. Padahal kalau kita sepakat dengan Allah, yang kita terima itu joy, kehidupan, bukan kematian. Nah, ini kan luar biasa. Nah, dari situ saya meyakini begini. Bahwa kehidupan saya dan saudara adalah sebuah peperangan gitu ya. Nah, kita ada di dunia ini untuk sebuah hal, yaitu peperangan. Kita berperang untuk begini, untuk tidak mengikuti pilihan setan dan mengikuti pilihan Tuhan. Untuk tidak tergoda dengan pilihan setan dan terpesona dengan pilihan Tuhan. Nah, ini sebuah peperangan gitu loh. Nah, saya membuktikan kepada saudara bahwa kehidupan saya dan saudara adalah sebuah peperangan gitu ya. Nah, tapi manusia berpikir bahwa hidup di dunia ini untuk sebuah kesenangan gitu kan. Oh enggak, bukan sebuah kesenangan, tapi sebuah peperangan. Nah, saya mau bacakan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 dikatakan gini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Nah, sejak manusia jatuh di dalam dosa, waktu manusia memilih untuk mentaati iblis daripada mentaati Tuhan, akhirnya kematian terjadi. Nah, sejak itu terjadilah sebuah peperangan antara iblis, ya kan, dengan saya dan saudara, gitu kan? Dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, yaitu Yesus, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ada sebuah peperangan. Nah, saya dan saudara ada di muka bumi ini. Ini kita ada dalam sebuah medan peperangan. Kita berperang untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Sebab iblis itu nggak punya power, nggak punya kuasa. Yang dia punya adalah tipu muslihat iblis. Dia menggunakan firman untuk menipu kita. Dia menggunakan kebenaran untuk menipu kita. Dia menggunakan segala situasi untuk menipu kita. Itu sebabnya begini, ya kan? Ada orang dengan semakin dia kaya, dia semakin cinta Tuhan. Tapi aneh, ada orang yang dengan kekayaannya, dia meninggalkan Tuhan, ya kan? Manusia tuh aneh gitu. Kekayaan, ada orang tertentu kaya dan mereka bisa bersyukur, mereka sadar Tuhan baik. Tapi ada sebagian orang dengan kaya mereka melupakan Tuhan. Tapi ada sebagian orang waktu mereka jatuh miskin, mereka bisa cari Tuhan luar biasa. Tapi ada sebagian orang juga dengan kemiskinan, mereka meninggalkan Tuhan. Iya kan? Itu sebabnya begini, kita ada dalam sebuah medan peperangan. Ada orang dengan kesenangan mereka bisa memuji Tuhan, tapi orang tertentu dengan kesenangan justru mereka meninggalkan Tuhan.
Ada orang dengan penderitaan itu merubah hidupnya. Tapi ada sebagian orang karena penderitaan mereka menjual agama mereka, menjual iman mereka. Wow, kita ada dalam sebuah medan peperangan. Ya kan, untuk tergoda masuk dalam tipu muslihat iblis, jebakan setan, atau kita memilih untuk stay dan berkata bahwa Allahku besar, bahwa kita adalah umat pemenang, bahwa Kristus ada di dalam saya adalah ciptaan baru, Tuhan ada di dalam saya untuk menaklukkan segala perbuatan iblis, ya, tipu muslihat iblis. Nah, ada satu ayat lagi membuktikan bahwa saya dan saudara ada di dunia ini. Kita ada dalam sebuah medan peperangan. Di dalam Efesus 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kita perlu sadar dulu bahwa saya dan saudara ada dalam sebuah medan peperangan. Supaya kita ngerti bahwa kita sedang berperang dan kita berwaspada dan kita mengenakan semua yang kita punya, yang Kristus kasih, untuk kita menyerang, menaklukkan, mengambil alih dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ada banyak orang Kristen berpikir dia hidup hanya untuk sekedar diberkati. Dia hidup hanya untuk sekedar senang-senang. Makanya nggak siap ketika peperangan itu terjadi. Nggak siap ketika proses kehidupan itu terjadi. Nah, saya dan saudara, ini semua kejadian yang terjadi. Ada dua pihak yang bekerja. Ada satu yang bekerja adalah namanya si jahat. Dia menggunakan segala situasi untuk menghancurkan kita, menuduh kita, mengambil damai sejahtera kita, melepaskan ketakutan, melepaskan kekhawatiran. Tapi ada satu pribadi lagi yang namanya Kristus dan kerajaannya. Itu juga bekerja untuk menggunakan segala sesuatunya, segala situasi, untuk melepaskan damai sejahtera, untuk mengembalikan kita kepada rancangannya. Untuk membawa kita mengalami dia lewat masalah-masalah yang ada. Nah, ini ada sebuah peperangan, kita mesti sadar itu. Makanya kita mau baca Efesus 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Bagus sekali, bagus sekali. Ini menjelaskan kepada kita, meneguhkan kepada kita bahwa saya dan saudara ada dalam sebuah medan peperangan, ya kan? Bukan sebuah medan kenikmatan, bukan sebuah medan kesenangan, ya. Tapi kita ada di dunia untuk berperang, ya kan? Ayat yang ke-11, Efesus 6 ayat ke-11 saya bacakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat sekali lagi, iblis punya apa? Tipu muslihat. Ayat yang ke-12 lebih jelas lagi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saya makin menyadari, saya dan saudara ada di dunia ini. Kita mesti merubah sebuah mindset kita. Atau begini, kita mulai mindset pikiran kita bahwa saya dan saudara ada di dunia ini untuk sebuah peperangan. Amin, saudaraku. Katakan sama samping kanan kirinya di rumah masing-masing, untuk sebuah peperangan kamu ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Nah, tapi gini. Peperangan yang kita lakukan gini. Bukan dengan kekuatan kita. Peperangan yang kita lakukan bukan dimulai dari posisi kalah untuk menang. Bukan. Peperangan yang kita lakukan bukan dari nggak punya untuk mempunyai. Enggak. Peperangan yang kita lakukan adalah dimulai. Ini penting. Dari posisi kita sudah memenang. Kita sudah memenangkan medan pertempuran itu. Kita mulai dari posisi kita udah punya semuanya. Sebab yang berperang buat kita adalah Kristus. Amin. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 16 dikatakan gini. Ini bagus banget. Ya. Karena dari kepenuhannya, kita semua, saya dan saudara, telah menerima kasih karunia. Wow! Demi kasih karunia. Wow! Jadi bukan satu kasih karunia, tetapi kasih karunia demi kasih karunia. Hidup ini banyak sekali sebuah proses. Hidup ini banyak sekali masalah, betul? Hidup ini perjalanan. Itu sebabnya bukan satu kasih karunia. Waktu kita pertama kali bertobat, itu anugerah, kasih karunia untuk kita diselamatkan. Tapi setelah kita diselamatkan, ada kasih karunia untuk kita bertumbuh di dalam iman. Ada kasih karunia untuk kita menang dari tipu muslihat iblis. Ada kasih karunia untuk kita dibukakan kebenaran
kebenaran-kebenaran sehingga kita berjalan, bertumbuh dari satu kasih karunia kepada satu kasih karunia berikutnya. Nah, kita berperang, Alkitab berkata gini, dari kepenuhannya Yesus sudah mengalahkan iblis. Amin. 2000 lebih tahun yang lalu Yesus telah mengalahkan musuh kita. Musuh kita sudah kalah, tapi pura-pura tidak mengakui kekalahannya. Tapi nggak sadar akan kekalahannya. Nggak mau mengakui kalah. Dia berpikir dia akan menang. Dia akan melakukan segala cara, segala tipu muslihat. Namanya juga penipu gitu kan. Ya, dia nggak akan pernah mengakui dia kalah. Nah, peperangan kita untuk memberitahu dia bahwa dia udah kalah. Peperangan kita untuk mengambil apa yang seharusnya saya dan saudara miliki karena Kristus. Kristus sudah mati buat saya dan saudara. Kita sudah menang, bahkan lebih dari para pemenang. Dan dia menyediakan anugerah, kasih karunia untuk saya dan saudara miliki, alami, dan itulah senjata untuk kita berjalan dan menjadi umat pemenang. Amin, saudaraku. Nah, tapi begini. Gimana caranya kasih karunia itu bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara? Nah, kan kita udah menang. Tuhan udah menyediakan anugerah, kasih karunia. Dan kasih karunia itu melimpah buat saya dan saudara, iya kan? Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena Kristus. Amin. Amin, saudaraku. Karena siapa? Karena kematiannya, karena darahnya kita dilayakkan, dipantaskan. Haleluya. Karena darahnya kita menerima semua yang hari ini seharusnya kita terima. Tapi gini, kasih karunia itu gimana supaya kita alami? Nah, ini dia. Saya akan masuk ke sini dan nanti kita akan belajar berjalan bersama dengan Yesus. Karena kita ada dalam sebuah medan peperangan. Makanya kita perlu berjalan bersama yang punya pemenang itu. Yang punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Supaya kita menang. Supaya kita tak tergoncangkan. Supaya kita kuat dan kita menaklukkan dunia ini. Nah, kita baca. Ini caranya gimana supaya kasih karunia yang kita punya itu boleh kita alami, boleh kita miliki dalam kehidupan saya dan saudara. Saya melihat ada banyak orang Kristen, mereka tidak mengalami kasih karunia. Mereka tidak mengalami anugerah Tuhan ketika melewati masalah. Iya kan? Nah, gimana caranya? Nah, kita mau baca di dalam Matius, kitab Matius. Saya bisa lihat di sana. Matius 11 ayat yang ke-28, 29 dan 30. Saya akan bacakan kepada saudara. Di ayat yang Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Wah, jadi Yesus mengundang saya dan saudara. Kalau hari ini saudara letih, saudara lesu, saudara punya banyak masalah, saudara ada dalam kekeringan rohani, saudara ada di dalam ketakutan, saudara ada dalam masalah bisnis, saudara perlu datang kepada Dia. Amin. Nah, Alkitab berkata dia akan memberikan kelegaan. Gimana caranya dia memberikan saya dan saudara kelegaan? Kelegaan itu bisa bicara kasih karunia. Amin. Dia akan memberikan kita anugerah. Dia akan memberikan kita kasih karunia supaya kita kuat, supaya kita mampu, supaya kita sanggup. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam saya dan saudara. Baik kemauan, kita mau aja itu anugerah. Amin. Dan kemampuan, apalagi kita mampu, itu anugerah. Amin. Nah, dia akan memberikan kelegaan. Gimana caranya? Ayat yang ke-29 dikatakan gini. Pikulah kuk yang kupasang. Wow. Nah, dulu saya berpikir pikul kuk itu beban, itu masalah. Ternyata bukan bicara tentang itu. Bukan bicara tentang penderitaan. Kuk itu bukan bicara masalah. Bukan bicara penderitaan. Enggak. Tapi kuk itu maksudnya gini. Saudara, pikul kuk ya. Pikul kuk itu maksudnya kalau zaman dulu kuk itu ada satu kuk tapi ada dua lobang gitu ya. Nah, di dalam satu kuk itu ada sapi yang senior dan ada sapi yang junior. Nah, kenapa harus ada dalam satu kuk? Supaya sapi yang junior ini terus bersama dengan sapi yang senior. Jadi kalau sapi senior ke kiri, yang junior akan ikut. Tujuannya bukan untuk disiksa. Tujuannya bukan untuk menderita. Tujuannya supaya si sapi
junior ini belajar cara membajak dari sapi senior. Gimana caranya? Nah, ternyata gini, maksudnya satu kuk itu supaya mereka dekat, supaya mereka intim, supaya mereka nggak ada yang membatasi lagi gitu kan. Nah, maksudnya Yesus gini, Yesus berkata, kalau engkau mengalami kelegaan, dia menawarkan gini, pikulah kuk yang kupasang. Jadi waktu kita satu kuk dengan Yesus, Yesus satu, dan kita yang satunya. Karena dalam satu kuk ada 2 lubang gitu ya. Nah, dan akhirnya kita satu kuk dengan dia. Maksudnya gini, waktu dia berjalan, kita ada di situ. Waktu dia tidur, kita ada di situ. Waktu dia makan, kita ada di situ. Waktu dia menghadapi penderitaan, kita ada di situ. Nah, waktu kita bersama-sama, ini yang saya bilang gini, berjalan bersama dengan Yesus. Itulah kemenangan kita. Itulah kekuatan kita. Disitulah kita baru bisa belajar. Makanya dikatakan gini, pikulah kuk, dan, ada kata dan, belajarlah padaku. Jadi gini, kalau kita nggak pikul kuk, tapi pikul kuk itu tadi gini ya. Pikul kuk itu maksudnya gini. Pikul kuk itu maksudnya bersama-sama dengan Yesus. 1 kali 24 jam. Waktu kita bangun pagi, kita ingat dia. Amin. Waktu kita saat teduh, kita ingat dia. Waktu kita lagi nyetir, kita bisa ingat dia. Betul? Waktu kita lagi punya masalah, kita memikirkan dia. Kita menyadari dia. Waktu kita diberkati, kita ingat dia. Waktu kita ada penderitaan, kita ingat dia. Waktu kita ada dalam ketakutan, kita ingat dia. Waktu kita lagi lakukan pekerjaan kita di bisnis kita, kita ingat dia. Ini maksudnya berjalan bersama dengan Yesus. Ini maksudnya satu kuk, bukan penderitaan. Karena ini konteksnya kelegaan. Kok kelegaan dikasih penderitaan gitu kan? Nah, untuk mengalami kelegaan, kita mesti pikul kuk, berjalan bersama dengan dia, intim dengan dia, dekat dengan dia. Makanya Alkitab berkata, ya, bahwa saya dan saudara, dia adalah pokok dan kita adalah carang. Carang ini hanya bisa hidup kalau dia melekat dengan pokok. Dia akan dapat energi, dia akan dapat kekuatan, dan dia hidup dan menghasilkan buah. Bayangkan kalau carang ini dilepaskan dari pokok. Cuma satu kata, dia akan mati. Karena tidak terhubung dengan sumber kehidupan. Nah, maksudnya kuk itu sama kayak itu. Waktu kita satu kuk dengan Yesus, kita dekat dengan dia, kita sadar dia 1 kali 24 jam. Ini yang namanya berjalan bersama dengan Yesus. Wow, haleluya. Haleluya. Ada amin? Sama makin dapat ya? Oke, nah kalau kita sudah satu kuk, kita sudah intim, sudah sadar dia, baru kita bisa belajar sama kayak gini. Sama kayak gini. Kita kalau belajar di kelas, walaupun kita ada di situ tubuh kita, tapi kita nggak konsen, kita nggak sadar kehadiran dosen, kita nggak kasih perhatian kita, nggak kasih waktu kita, nggak kasih hati kita di situ. Meskipun kita ada di situ, kita nggak belajar apa-apa loh. Kita nggak dapat apa-apa. Nah, Yesus mau gini, kita pikul kuk itu satu kuk dengan dia, maksudnya gini, kita dekat dengan dia, intim dengan dia, dalam segala situasi kita, baru kita dapat belajar dari dia. Ada banyak orang mau belajar dari Yesus, tapi nggak pernah intim sama Yesus. Ada banyak orang mau serupa dan segambar dengan Yesus, tapi nggak pernah menyadari Yesus. Wow, waktu punya masalah, yang dia sadarin adalah masalahnya. Waktu dia diberkati, yang dia pikirkan gimana nambah aset, ya kan? Waktu dia ada mau lakukan dosa, dia nggak sadarkan Yesus. Seandainya dia sadarkan Yesus, dia nggak jatuh dalam dosa. Amin, saudaraku. Wow, jadi kita kalau mau belajar, kita harus sadar Yesus. Intim dengan dia. Itu namanya pikul kuk. Baru kita bisa belajar. Nah, waktu kita belajar, baru kita bisa serupa, segambar dengan dia. Wow, ini dahsyat banget. Ini dahsyat banget. Nah, ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oh yes. Intim dengan Yesus itu bukan beban. Doa itu bukan beban. Baca firman bukan beban. Itu sebuah kenikmatan, sebuah kekuatan. Berjalan bersama dengan Yesus bukan program. Bukan juga sebuah rutinitas. Justru itu sebuah kekuatan. Haleluya. Bukan beban. Sebab kuk yang kupasang
keintiman dengan Yesus, kesadaran dia. Alkitab berkata, itu enak dan bebanku pun ringan. Wow, saudara mau mengalami terobosan dalam hidupmu? Pikul aku intim dengan dia, sadar dia. Nah, ini yang saya bilang begini, ini yang saya bilang tadi, ini yang saya bilang begini. Banyak orang Kristen, Tuhan udah kasih karunia, betul? Bahkan kasih karunia itu melimpah. Wow. Tapi kenapa banyak orang Kristen gak ngalamin kasih karunia? Karena saya umpamakan gini, ilustrasinya kayak gini. Ini jus. Ini apa saudara? Jus. Saudara bayangin jus aja ya. Oke, saudara bayangin jus. Enak? Enak dong, betul? Enak. Tapi untuk jus ini bisa masuk ke saudara. Saudara perlu sedotan, betul nggak? Nah, sedotan inilah yang saya sebut disiplin rohani. Nah, disiplin di sini bukan disiplin untuk diselamatkan. Oh enggak, karena kita diselamatkan oleh darah Yesus. Disiplin di sini, disiplin untuk menyadari dia. Disiplin untuk berjalan bersama dengan Yesus. Waktu engkau bangun pagi, engkau mulai set disiplin rohani. Doa, baca firman. Waktu engkau lagi kasih makan anakmu, engkau disiplin rohani, sadar Yesus. So bisa bayangkan, saya bisa dilawat Tuhan loh. Hanya gara-gara siapin sarapan buat anak saya. Jadi saya lagi belajar nih, ini yang saya khotbahkan adalah sesuatu yang saya hidupi. Saya baru ngerti intim dengan Yesus itu apa sih? Ternyata saya baru ngerti intim dengan Yesus itu, kita harus memikirkan dia. Waktu kita makan kita mikirin dia enggak? Waktu kita bangun pagi kita mikirin dia enggak? Waktu kita mau tidur kita mikirin dia enggak? Waktu kita lagi mau ke kantor kita mikirin dia enggak? Waktu lagi diberkati kita mikirin dia enggak? Waktu lagi kaya kita mikirin dia enggak? Harusnya yang dimaksud dengan kuk itu mikirkan Yesus dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Yang saya bilang disiplin ini supaya jus ini jadi milik saudara. Kekayaan kasih karunia jadi milik saudara. Itu disiplin itu maksudnya tadi. Disiplin memikirkan Yesus dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Ini dahsyat banget. Saya kasih contoh ya. Saya sekarang praktek segala hal saya menyadari Yesus. Saya suka siapin sarapan buat anak saya karena di rumah kami nggak ada pembantu. Jadi saya mesti kerjasama dengan istri untuk nyiapin sarapan buat anak-anak saya. Setiap hari saya siapin sarapan. Kadang malas, kadang capek. Karena kan mereka mesti sekolah pagi. Saya mesti bangun agak pagi. Belum lagi saya doa, ya kan? Jadi agak pagi bener gitu kan. Nah, waktu saya siapin sarapan. Sorry Bapak Ibu. Waktu saya siapin sarapan buat anak-anak saya. Biasanya waktu saya gak menyadari Kristus, saya gak ngalamin apa-apa. Biasa aja, kayak rutinitas. Tapi waktu saya praktek, siapin sarapan dan menyadari Yesus, saudara. Wow, saya dijamah Tuhan. Saya siapin sarapan setiap pagi dan saya sadar Yesus. Saya bersuka cita menyiapkan, saya melakukan seperti untuk Tuhan. Dan tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya begini. Hei, hambaku Rinto, anakku, kamu tahu nggak? Setiap pagi kamu memastikan sarapan itu ada buat anak-anak kamu. Kamu tahu bahwa aku adalah Bapamu dan aku akan memastikan makanmu, sarapanmu gak akan pernah nggak ada. Nah, pada saat itu saya nangis dijamah Tuhan hanya gara-gara siapin sarapan anak saya. Apakah waktu kita makan, kita siapin sarapan, kita memikirkan dia, kita menyadari dia. Wow. Kapan waktu saya ada bisnis dan saya kedatangan ada satu teman yang udah lama gak ketemu dengan saya. Dan pada saat mau ketemu, ya biasa kalau kita bisnis kita pingin orang itu jadi tim kita, betul ya. Apalagi bisnis kita, bisnis saya ya bisnis network ya. Jadi pasti kalau ketemu orang yang bagus, orang pengaruh, people of influence, ya kan, orang yang punya pengaruh di kota itu, kita pingin dia menjadi tim kita. Nah sama, saya juga pingin. Saya juga masih ada keinginan, masih ada kedagingan, betul? Sama seperti saudara. Tapi waktu saya belajar memikirkan Yesus, saya tanya loh sama Tuhan.
Tuhan, kenapa ya saya mau ketemu orang ini? Tujuan saya apa? Tujuan apa ya Tuhan? Tuhan mau naruh apa? Lalu Tuhan bicara begini sama saya, hargailah. Setiap orang tuh punya tujuan yang berbeda-beda. Tidak semua orang akan cocok dengan bisnismu. Ada orang yang cocok, ada yang enggak. Dan biarlah kamu menolong orang yang visinya, tujuan hidupnya sejalan dengan visimu. Di situ saya ditegur Tuhan. Saya ngalamin koreksi ilahi. Saudara, waktu kita berjalan dengan Yesus, bukan cuma berkat yang kita dapat, tapi koreksi juga. Nah, koreksi itu bagus buat hidup saya dan saudara. Ada banyak orang berpikir berkat rohani itu hanya sekedar dipromosi, dapat uang banyak, dapat berkat, tapi koreksi nggak mau. Oh enggak. Justru Allah mengoreksi kita karena dia sayang sama kita. Dia koreksi saya. Lu nggak boleh. Semua orang disamain. Hargai. Setiap orang punya tujuan. Akhirnya saya ketemu dengan mereka. Saya banyak gali tujuan mereka. Dan saya sadar mereka berbeda dengan saya. Mereka sudah punya tujuan. Dan mereka lagi on fire di tujuan mereka. Di passion yang Tuhan sedang taruh dalam hidup mereka. Dan saya teguhkan mereka. Saya bisa dikoreksi Allah. Waktu saya berjalan bersama dengan Yesus. Wow, dahsyat banget. Haleluya. Saudara, satu kali waktu lagi, saya baru hari Minggu yang lalu. Minggu itu saya harus khotbah 4 kali dan khotbah offline. Nah, malamnya padahal sore saya sempat lakukan peperangan rohani gitu kan. Karena saya percaya orang yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, salah satu doanya bukan sekedar doa untuk diberkati, tapi salah satu doanya yaitu dia melakukan peperangan rohani, berdoa untuk kerajaan Allah didatangkan, dinyatakan atas bangsa, atas anak-anak rohaninya, atas gereja Tuhan. Itu orang yang dewasa pasti salah satu doanya ya itu, ya doa peperangan rohani. Nah, saya lagi berdoa peperangan rohani itu di sore hari sampai malam. Nah, malamnya itu Sabtu malam saya nggak bisa tidur sampai jam 2. Nah, saya mulai menyalahkan keadaan. Saya mulai menyalahkan istri saya karena ajak ngobrol sampai agak malam gitu kan. Saya mulai menyalahkan macam-macam. Dan akhirnya istri saya cuma bilang begini, kamu ini tidur udah mulai jadi berhala. Betul. Ternyata selama ini saya mulai memberhalakan tidur. Ya memang betul, tidur yang cepat itu sehat. Tapi ternyata saya mulai memberhalakan tidur. Seolah-olah kalau saya nggak tidur, saya nggak sehat, saya akan cepat mati. Loh, enggak dong. Karena sumber hidup dan mati kita, sumber kesehatan kita adalah Kristus. Bukan berarti saya nggak suruh saudara tidurnya malam-malam. Enggak. Tapi kalau sekali-sekali nggak tidur, nggak bisa tidur, loh kenapa saya khawatir? Kenapa saya begitu takut? Ya kan? Kenapa saya memikirkan nanti sel-sel tubuh saya nggak bekerja dengan baik? Ya kan? Itu mulai ketakutan. Istri saya sampaikan pesan itu. Dan dia berkata juga sama saya gini, bahwa kamu punya kuasa untuk memerintahkan tubuhmu untuk tidur. Nah, malam itu sebelum saya bisa tidur jam 2, saya dikoreksi Allah. Wow, Rinto, kamu mulai menjadikan tidur itu berhala. Saya bertobat. Saya sadar bahwa yang menjadi sumber kesehatan saya, umur panjang saya, ya kekuatan saya bukan tidur. Betul, tidur yang cepat itu baik, tapi bukan itu bukan itu sumbernya. Sumbernya adalah Tuhan. Karena kalaupun kita bisa tidur, itu Tuhan yang memberikan kita bisa tidur. Ada banyak orang nggak bisa tidur, tapi kalau Tuhan menganugerahkan kita tidur, kita bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Itu yang disebut rest in Christ. Nah, saya sudah mulai memberhalakan tidur. Tanpa saya sadari. Tuhan koreksi saya. Waktu saya memandang Kristus. Dan akhirnya saya bisa tidur. Walaupun jam 2 malam. Dan ternyata besok hari Minggu. Saya khotbah 4 kali. Dan khotbahnya maksimal. Saya kayak dapat kekuatan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ya. Biasa yang terakhir mujizat terjadi. Ada satu hukum yang disebut dengan hukum penguatan. Hukum penguatan berkata gini, segala sesuatu yang kita fokuskan akan semakin kuat, tetapi segala sesuatu yang kita biarin akan hilang dengan sendirinya. Saya ulangi hukum penguatan. Hukum penguatan berkata gini, segala sesuatu yang kita kuatin akan semakin kuat pengaruhnya menguasai hidup saya dan saudara. Tetapi segala sesuatu yang kita biarin akan hilang kuasanya dengan sendirinya. Itu hukum penguatan. Saya kasih contoh. Kalau di hidup kita, yang kita renungkan dosa, mungkin dia masih kecil kayak ini ya.
dia masih kecil kayak kabel ini. Tapi kalau dosa itu yang kita renungkan, maka lama-lama bukan kecil kayak begini. Dia akan jadi besar mungkin kayak gini ya. Dan mungkin makin lama makin besar. Itu akan ada di sel kita, di saraf-saraf kita. Kalau kita melakukan, misalnya kita renungkan dosa, tadinya kecil kayak gini, lama-lama mulai keras, mulai besar, mulai kuat, makin kuat, dan lama-lama dia menguasai seluruh ya sel-sel kita, seluruh kesukaan kita, dan itu menguasai imajinasi kita, dan itu akan melahirkan sebuah perbuatan. Itu akan punya pengaruh, itu hukum penguatan. Nah, tergantung apa yang kita kuatin. Kalau yang kita kuatin ketakutan, mungkin tadinya nggak begitu menguasai kita. Tapi kalau kita kuatin terus ketakutannya, takut, khawatir, takut, gua kapan mati, ini COVID gimana, ini lama-lama. Jadi dari kabel yang kecil ini, ketakutan itu makin besar, makin keras, dan makin menguasai kita dan menghancurkan kita. Sama, kalau yang kita kuatin dosa, sama. Tadinya kecil, lama-lama besar. Makanya orang jatuh dalam dosa. Itu bukan tiba-tiba. Itu ada sebuah prosesnya. Tapi kalau yang saudara kuatin adalah berjalan bersama dengan Yesus. Mungkin tadinya saudara belum ngalamin. Lama-lama ngalamin. Lama-lama Kristus makin menguasai saudara. Wow. Sama kayak saudara intim dengan firman. Mungkin awal-awal biasa. Tapi lama-lama firman bekerja. Lama-lama firman menguasai saudara. Dan lama-lama perbuatanmu dilahirkan dari keintiman. Tergantung saudara intim dengan apa. Itu hukum penguatan. Ya, saudara nggak perlu tengking. Saudara cukup menguatkan keintimanmu dengan Tuhan. Menguatkan keintimanmu dengan firman Allah. Itu kekuatan yang luar biasa. Itulah berjalan bersama dengan Yesus. Wah, dahsyat. Amin. Saya akan tutup dengan ini. Ibrani 11 ayat yang ketiga dikatakan gini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat saat ini dengan mata kepala kita itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Itu bicara tentang imajinasi. Wow. Satu ayat lagi. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Kata hatinya teguh itu bicara tentang orang yang imajinasinya tertuju kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Jadi kata hati itu kebanyakan bicara di Alkitab, kata hati itu kebanyakan bicara tentang apa? Tentang imajinasi. Jadi kalau saudara mengimajinasi sesuatu, itu yang akan saudara lakukan. Sebab saudara hanya melakukan apa yang saudara imajinasi. Itu pasti. Makanya setan tahu betapa dahsyatnya imajinasi. Tuhan tahu karena dia pencipta imajinasi. Itu sebabnya hukum penguatan berkata apa yang kita imajinasiin. Itu yang akan menguasai imajinasi kita, menguasai perasaan kita, menguasai pikiran kita. Dan itu yang dilahirkan menjadi perbuatan-perbuatan kita. Tergantung apa yang kita imajinasi, itu yang akan dilahirkan. Kalau kita mengimajinasiin firman, mengimajinasiin Kristus, berjalan bersama dengan dia, intim dengan dia, mikirin dia, yang kita alami adalah dia. Yang menguasai kita adalah dia. Yang memerintah kita adalah dia. Yang kita lahirkan adalah perbuatan akibat imajinasi kita dengan firman. Imajinasi kita dengan dia. Karena apa yang saudara intim, seperti itulah saudara. Saudara melahirkan segala sesuatu dari keintimanmu. Amin. Haleluya. Jadi kesimpulannya, kalau saudara mau mengalami kasih karunia, saudara disiplin rohani. Disiplin rohani di sini bukan untuk diselamatkan. Disiplin rohani di sini untuk memikirkan dia. Sehingga imajinasi kita dikuasai oleh dia. Untuk intim dengan firman. Supaya imajinasi kita dikuasai oleh firman. Sebab apa? Yang kelihatan dimulai dari apa yang tidak kelihatan. Imajinasi. Amin saudaraku. Nah kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, berjalan kuat dengan firman, dia akan memberikan jalan buat kita.
banyak kesaksian. Ada satu anak binaan saya udah mau jatuh dalam pornografi. Dia sadar Yesus. Gak jadi loh. Akhirnya dia menang. Ada yang udah mau marah. Dia sadar Yesus. Dia mengampuni. Ada yang kepahitan. Dia sadar Yesus. Dia melepaskan pengampunan. Tapi kalau saudara tidak sadar Yesus, itu yang saudara kuatin. Kepahitan, amarah, dosa. Itu yang menguasai saudara. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Untuk firman Tuhan yang Engkau izinkan untuk kami dengar. Saya berdoa supaya kami menemukan kebenaran. Menemukan koreksi-koreksi ilahi. Kami ada dalam sebuah medan peperangan. Tapi kami bukan berperang dengan kekuatan kami. Kami berperang bersama dengan Kristus. Kami sudah menang. Kami sudah punya semua. Tapi untuk semua itu terjadi dalam hidup kami, kami perlu sedotan. Disiplin rohani. Bukan disiplin untuk menyiksa diri kami. Tapi disiplin untuk berjalan bersama dengan Engkau. Disiplin untuk menyadari Engkau. Berkati jemaat-Mu. Supaya kami menangkap kebenaran ini. Supaya kami berjalan dengan Engkau. Supaya kami mengalami Engkau. Supaya imajinasi kami dikuasai oleh firman. Imajinasi kami dikuasai oleh Kristus. Sehingga Kristus yang mendrive kami. Kristus yang memberikan jalan buat kami. Kristus yang menolong kami. Kristus yang memberikan damai sejahtera. Karena dialah sumber segala sesuatunya. Dan pada akhirnya mari jemaat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Berkat yang terbaik dari surga, yaitu kebenaran Allah, yaitu berjalan dengan Engkau, intim dengan Engkau, mengalir, melimpah, memenuhi setiap yang mendengar, memenuhi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat surgawi, berkat yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin.